Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alfi Husni Esos MSI. Saya adalah dosen tetap di Prodi Sosiologi di kampus Disipor Raja Haji, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Pada 2 tahun terakhir ini, saya mengampu mata kuliah pengantar antropologi, ilmu budaya dasar, sistem sosial budaya Indonesia, sosiologi kebudayaan, sosiologi perilaku menyimpang, sosiologi perdesaan, sosiologi hukum, sosiologi gender. Selain melakukan pengajaran sebagai bentuk tridharma perguruan tinggi, maka saya juga melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengantar antropologi. Saya mengajar mata kuliah ini tidak hanya pada prodi sosiologi saja, tetapi juga pada prodi ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Mata kuliah pengantar antropologi adalah mata kuliah yang saya ampu pada semester genap dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini penting untuk dipahami oleh mahasiswa karena menjadi dasar ilmu sosial dalam memahami masyarakat dan kebudayaannya. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pengantar antropologi, yaitu mahasiswa dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab diharapkan mampu memahami ruang lingkup ilmu antropologi, memahami antropologi sebagai dasar ilmu sosial, memahami masyarakat dan kebudayaan, serta mengaplikasikan konsep pemahaman akan kebudayaan pada kehidupan masyarakat. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini secara khusus yaitu mahasiswa memahami dan menjelaskan tentang pengertian dan ruang lingkup antropologi, makhluk manusia, kepribadian, masyarakat, kebudayaan, dinamika masyarakat dan kebudayaan, aneka ragam kebudayaan dan masyarakat, pokok-pokok etnografi, bahasa, suku bangsa, kesenian tradisional, dan sistem teknologi tradisional, sistem mata pencaharian tradisional, sistem kekerabatan, kesatuan hidup lokal tradisional, sistem religi dan kepercayaan. Buku yang digunakan sebagai referensi untuk mata kuliah ini yaitu buku pengantar antropologi 1 dan buku pengantar antropologi 2 karya Kuncharaningrat. Kemudian juga didukung dengan buku referensi lainnya yaitu Sejarah Teori Antropologi 1 karya Kuncharaningrat. Kemudian ada buku Antropologi Budaya karya dari IGD AB Wiranata dan juga buku Teori Budaya dari David Kaplan dan Robert Amanas. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilakukan 16 kali pertemuan, yang mana terbagi ke dalam 14 kali pertemuan tatap muka untuk pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Pembelajaran dilakukan di kelas dengan ruangan yang memiliki AC, menggunakan alat bantu berupa whiteboard, proyektor, dan juga presensi. Adapun penilaian untuk mata kuliah ini, diantaranya kehadiran 15%, kuis 15%, tugas yang terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok 40%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%. Total nilai yang diperoleh oleh mahasiswa akan dikonversikan ke dalam huruf A, B, C, D, atau E. Untuk lebih jelas lagi, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rekan-rekan mahasiswa selalu dalam keadaan sehat selalu. Tetap jaga prokes ya.
karena memang hari ini tetap kita mematuhi prokes yang sudah ada. Baik, terima kasih untuk mahasiswa yang sudah hadir pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita pada mata kuliah pengantar antropologi kita masuk pada pertemuan kelima. Setelah minggu lalu kita membahas tentang kepribadian, hari ini kita masuk pembahasan tentang masyarakat. Oke, pembahasan tentang masyarakat. Di sini ada pembahasan tentang kehidupan kolektif dan definisi masyarakat. Kemudian nanti mahasiswa juga diharapkan untuk memahami wujud kolektif manusia dan ada unsur-unsur masyarakat. Kemudian ada pranata sosial dan yang terakhir mahasiswa juga memahami apa itu integrasi masyarakat. Baik, kita mulai saja. Nah, untuk pertama kita akan masuk membahas tentang pengertian atau definisi dari kehidupan kolektif masyarakat. Nah, ini kehidupan kolektif. Kehidupan kolektif itu adalah kehidupan bersama-sama, ya, bersama-sama, berkelompok atau bekerja sama. Karena memang manusia itu adalah makhluk sosial, tidak bisa lepas dari kehidupan orang lain. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita tetap akan butuh orang lain. Nah, di kehidupan masyarakat, tingkah laku dan aktivitas manusia itu berlangsung serta-merta menjadikan itu tempat ekspresinya seorang individu. Ya, kita sama mengetahui bahwa dalam kehidupan masyarakat itu terdiri dari individu-individu yang memiliki tingkah laku dan kepribadian yang juga berbeda-beda. Sehingga masyarakat memiliki fenomena yang sangat kompleks. Ya, di dalam sosiologi kita sama mengetahui bahwa masyarakat itu adalah labornya anak sosiologi. Tempat kita mencari bagaimana fenomena masyarakat itu ada di masyarakat dan itu adalah kajian sosiologi. Nah, di sini ada ciri-ciri kehidupan kolektif. Adanya pembagian kerja yang tetap. Artinya di kehidupan masyarakat ada pembagian kerja yang sudah ada. Bagaimana ini berhubungan dengan bagaimana di dalam kehidupan masyarakat itu sudah ada porsinya masing-masing. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa mengerjakan semua. Bayangkan kalau kita menjadi petani, kita jadi pedagang, kita jadi yang menjalankan transportasi, kemudian semuanya aktivitas itu tidak ada pembagian kerja yang tetap. Apa yang terjadi? Pasti akan terjadi kesembrautan. Pasti akan terjadi ketidakteraturan. Nah, sehingga memang di dalam kehidupan kolektif ada pembagian kerja yang tetap. Nah, dengan pembagian kerja yang tetap itu ada ketergantungan terhadap orang. Seperti yang pertama tadi saya jelaskan, bahwa kita sebagai makhluk manusia adalah makhluk sosial. Kita pasti membutuhkan orang lain. Kita akan tergantung dengan orang lain. Misalnya seperti apa? Kita akan membutuhkan orang-orang yang mungkin bekerja di bidang administrasi. Kita akan membutuhkan seorang tenaga pendidik. Kita akan membutuhkan guru-guru ketika kita tidak bisa mengerjakan sesuatu. Nah, artinya hidup kita tidak bisa lepas dari orang. Nah, itu juga menjadi salah satu ciri dari kehidupan kolektif masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kerja sama antar individu. Ya, seperti yang tadi, bahwa di dalam kehidupan masyarakat sangat penting sekali adanya kerjasama di dalam individu. Karena masyarakat sebagai suatu sistem. Bayangkan kalau seandainya kita dalam sistem pembelajaran tidak ada mahasiswa atau sebaliknya tidak ada dosennya, apa yang terjadi? Tidak akan berjalan. Proses pembelajaran tidak akan berjalan. Dan kemudian tidak ada materinya. Juga sebagai sebuah sistem masyarakat itu juga tidak akan berjalan. Nanti kita akan bahas itu, ada unsur masyarakatnya. Nah, kemudian adanya komunikasi antar individu. Komunikasi
penting. Ya, interaksi. Ya, itu menjadi hal yang penting di dalam sebuah masyarakat. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada kehidupan, tidak bisa melakukan apa-apa, bisa saja terjadi kesalahpahaman. Sedangkan sudah ada komunikasi pun salah persepsi bisa salah paham. Nah, sehingga penting komunikasi. Kalau kita hubungkan dengan kehidupan masyarakat itu adanya interaksi. Hari ini komunikasi juga bisa dilakukan secara online. Kita punya banyak sekali alat komunikasi yang membantu kita untuk bisa berinteraksi dengan orang lain yang jaraknya berapa jauh, pulaunya di mana, itu kita bisa melakukan komunikasi karena adanya kemajuan teknologi hari ini. Ya, kalau dulu orang berkirim surat, ya, itu zaman dulu ditulis, kemudian dikirimkan, sampainya butuh waktu yang cukup lama. Kalau hari ini hitungan detik bisa sampai, bisa sampai hitungan detik. Artinya hari ini komunikasi itu jauh lebih bisa cepat dan mumpuni. Nah, walaupun ya ada persepsi-persepsi ya yang mungkin pemahaman terhadap apa yang disampaikan oleh orang lain. Nah, itulah pentingnya sebuah komunikasi di antara individu di dalam kehidupan masyarakat. Ya. Kemudian yang kelima yaitu diskriminasi antar kelompok dengan kelompok lainnya. Hal ini sangat lumrah terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kenapa bisa terjadi? Karena kita pasti akan menjadikan kelompok kita sesuatu yang penting bagi diri kita. Sehingga mungkin saja kita akan mengabaikan kelompok yang lain. Dalam kehidupan masyarakat seperti itu. Kalau dalam kehidupan persekutuan adanya sikap etnosentris. Ya. Sikap etnosentris seperti apa? Menganggap budaya kita yang paling khusus. Nah, walaupun itu sebenarnya tidak bagus di dalam kehidupan toleransi masyarakat Indonesia. Namun kita melihat itu masih ada. Karena apa? Karena munculnya tadi beberapa pendapat diskriminasi, kemudian ada pendapat menurut Herbert Spencer ada azas egoisme. Penting. Kenapa penting azas egoisme? Karena mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Ya. Dan itu membuat manusia kuat. Ya, itu penting. Namun lawan dari egoisme ini adalah altruisme, yaitu hidup berbakti untuk kepentingan orang. Ini ternyata juga dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat. Kenapa? Karena ketika kita berbakti kepada orang lain, maka kita akan menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Kita juga akan menjadi kuat di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, ini untuk kehidupan kolektif dan masyarakat. Oke. Kemudian ada perbedaan kehidupan kolektif hewan dan manusia. Kalau hewan, dia bergerak atau melakukan aktivitasnya, makan, minum, semuanya itu berdasarkan naluri gennya hewan. Tapi kalau manusia itu berdasarkan akal dan pikiran karena proses belajar. Ya. Sehingga memang beda manusia dengan hewan. Misalnya, contoh dia, kalau kita haus, kita pasti akan mau minum. Kita akan ambil gelas minuman atau beli minuman. Tapi itu manusia. Tapi kalau hewan, ketika dia haus, dia akan minum genangan air atau air yang mengalir di sungai atau sumber air dari mana, ya, yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau manusia tidak seperti itu, mau tidak kalau kita minum genangan air,
juga memikirkan ini kalau beli minuman kemasan, kita akan memikirkan ini kadaluarsanya kapan dia. Ya. Ini saya biasanya kalau minum gas seperti ini belum makan nasi biasanya akan sakit perut. Ya. Itu karena manusia memikirkan, dia punya akal dan pikiran. Nah, itulah yang membedakan manusia dan hewan. Oke, kita next selanjutnya. Nah, ini pengertian dari masyarakat, ya. Asal kata masyarakat itu bahasa Arab syarakat, yang artinya berperan serta. Ya, tapi ini ada beberapa ahli yang mengatakan pengertian dari masyarakat seperti Sukanto itu orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Kita mungkin pernah mendengar bahwa masyarakat itu yang melahirkan kebudayaan. Kebudayaan tidak akan ada jika masyarakat tidak ada. Begitu sebaliknya. Sehingga selama masyarakat ada, kebudayaan itu akan selalu ada. Itu menurut Surjono Sukanto. Nah, pendapat lain mengatakan setiap kelompok manusia yang telah lama hidup dan bekerja sama sehingga mereka mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai kesatuan sosial yang punya batas-batas tertentu. Hampir sama. Rata-rata pendapat ahli itu mengatakan masyarakat itu tidak jauh berbeda. Hanya mungkin penggunaan kalimatnya yang berbeda sehingga terkesannya berbeda. Tapi pada intinya sama. Bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang menempati suatu tempat bersama, tinggal bersama, punya norma, punya batas tertentu sehingga disebut dengan masyarakat. Nah, kemudian ini ciri-ciri masyarakat. Ya, kalau kita melihat pengertian, ya, dengan ciri-ciri itu sebenarnya sama dia. Ya, sama. Karena ya, ada sekumpulan manusia. Ya, benar. Tadi Surjono Sukanto juga mengatakan seperti itu. Kemudian bergaul dan hidup bersama. Ya pasti. Masyarakat itu bergaul dan hidup bersama. Kemudian kesadaran akan identitas kesatuan hidup bersama. Ya, dia sadar saya adalah masyarakat A. Saya adalah masyarakat B. Ya. Kemudian yang keempat menghasilkan kebudayaan. Nah, ini menjadi yang penting sekali untuk dipahami oleh mahasiswa. Ya. Kenapa? Karena kita sebagai sarjana sosial nantinya harus bisa paham apa itu masyarakat. Oke. Ini ilustrasi gambar, ya. Ilustrasi gambar yang menyatakan bahwa masyarakat itu penuh keberagaman. Ya, di sini ada orang yang bekerja kantoran, bekerja sebagai pedagang, kemudian ada orang yang sudah lanjut usia, ada anak-anak, kemudian saya lihat di sini juga ada orang-orang yang punya cacat secara fisik, ya. Nah, kemudian ada kelompok-kelompok lainnya, sehingga ini ilustrasi bahwa masyarakat itu sangat beragam sekali. Ya, artinya apa? Di dalam kehidupan masyarakat kita harus berinteraksi untuk menyelaraskan perbedaan-perbedaan yang ada antar individu tersebut. Nah, ini ilustrasinya. Kemudian ada ilustrasi selanjutnya. Ini individu, kemudian keluarga. Kemudian juga ada masyarakat itu adalah gabungan dari keluarga yang ada. Nah, artinya kita sebagai seorang individu tidak bisa lepas dari kehidupan Oke. Nah, ini juga mengilustrasikan bahwa masyarakat itu punya banyak sekali ide-ide, ya, punya banyak sekali hal-hal yang difikirkannya, ya, beraneka ragam, sehingga memang menjadi suatu hal yang menarik sebenarnya kajian-kajian yang akan dikaji oleh anak-anak sosiologi, karena masyarakat seperti
beragam, punya aktivitas yang berbeda-beda, punya aktivitas yang banyak sekali beragamnya, dan pasti punya fenomena yang juga sangat menarik. Nah, ini ilustrasinya, begitu juga seterusnya. Saya juga punya ilustrasi ketergantungan kita terhadap orang lain. Nah, ini wujud kolektif manusia. Perbedaan tingkah laku manusia memang tidak disebabkan sepenuhnya oleh ciri khas yang berbeda, melainkan kolektif tempat manusia itu berinteraksi. Nah, ini contoh saja ya wujud-wujud kolektif manusia. Misalnya pada contoh lainnya organisasi mengurus pertanian di Bali yang disebut dengan Subah. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh hidup kolektif, hidup bersama-sama. Ini unsur masyarakat. Oke. Ini unsur masyarakat. Ada kesatuan hidup, ada adat istiadat, ya, atau kita menyebutnya hari ini dengan norma dan aturan tadi. Kemudian ada identitas bersama, ada kontinu yang berlanjut. Nah, ini unsur masyarakat. Ketika satu unsur terganggu, maka sistem masyarakat juga akan terganggu. Ketika ada istiadat atau normanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, apa yang akan terjadi? Maka kehidupan masyarakat akan terganggu, yang akan mengalami gangguan. Karena apa? Norma, ada istiadat itu gunanya untuk mengatur masyarakat itu sendiri. Ketika norma itu tidak berjalan, maka kehidupan masyarakat tersebut pasti akan mengalami gangguan. Nah, kemudian kontinu, jelas kehidupan masyarakat itu akan terus berlanjut, ya, akan terus mengalami keberlanjutan. Identitas bersama, identitas merasa kita adalah masyarakat A. Ya, misalnya Nofti di mana? 10 masyarakat secara administratif dia masuk ke dalam kelurahan Air Raja. Kemudian ada RT-nya, ada RW-nya, ya kan? Lingkup terkecilnya ada keluarga. Begitu juga rekan-rekan mahasiswa yang lain, ya, bahwa kita ini adalah bahagian dari masyarakat yang memiliki identitas bersama. Oke. Nah, ini pengertian masyarakat juga menurut Jody Gono. Dia membagi ke dalam masyarakat yang memang dalam arti luas dan arti sempit. Nah, kemudian unsur-unsur masyarakat yang dicantumkan pada buku pengantar antropologi ini ada juga kategori sosial, golongan sosial, kelompok, dan perkumpulan. Saya punya tabelnya. Ini perbedaannya. Apa itu kategori sosial, apa itu golongan sosial, apa itu kelompok dan perkumpulan. Sebelum masuk, mungkin ada pertanyaan, silakan, tentang masyarakat. Ya, silakan. Apakah berbeda masyarakat desa sama masyarakat perkotaan? Ya, apakah beda masyarakat desa dengan masyarakat perkotaan? Ya, tentu berbeda. Kita melihat dari solidaritasnya pasti berbeda. Kemudian kita lihat karakter masyarakatnya juga pasti berbeda. Masyarakat perkotaan punya aktivitas yang berbeda dengan masyarakat desa. Ya, kemudian aktivitas ekonominya juga berbeda. Kebudayaannya juga berbeda. Ya, artinya apa? Mereka pasti juga mengalami fenomena yang berbeda. Oke, silakan kita pahami ini bersama bahwa kategori sosial itu adalah ciri. Ya, 17 tahun ke atas itu sudah harus punya KTP. Itu golongan sosial. Itu kategori sosial. Kalau golongan sosial itu lebih kepada penggolongan, golongan muda, golongan tua, kemudian bisa dilihat juga dengan stratifikasi sosialnya. Nah, kalau kelompok dan perkumpulan ada lagi perbedaannya, ya, yaitu tentang perbedaan kelompok dan perkumpulan.
Oke, coba dipahami ini perbedaan kelompok dan perkumpulan. Atau berdasarkan hobi atau berdasarkan profesi juga boleh. Banyak-banyak juga boleh. Ayo. Perkumpulan itu berdasarkan hobi dan kesukaan. Kalau kelompok berdasarkan hubungan kekerabatan, hubungan pribadi. Kalau kelompok SD, kelompok arisan SD. Itu lebih ke itu arisan keluarga Simanjunta itu masuk kan? Oke. Boleh lagi? Oke, boleh kembali ke posisinya. Nah, baik. Terima kasih. Berarti sudah paham ya? Nah, kita harus bisa membedakan itu sebelum kita memahami masyarakat. Oke, baik. Untuk itu, saya rasa tidak ada pertanyaan lagi dan kita tadi juga sudah diskusi dan juga diskusi kelompok dan kemudian menyampaikan di depan apa-apa yang dipahami tentang masyarakat, terutama tadi perbedaan antara kelompok dan perkumpulan. Nah, kemudian sebelum saya tutup, saya mengambil presentasi dulu. Yuhardi, Septiadani, Novtianti, Novalia Ayu, untuk Julius. Julius sakit Bu. Sakit ya Pak ya? Iya. Sudah berapa hari sakitnya? 2 hari. Oke, jadi kalau sudah 3 hari, jangan lupa dilihat temannya. Siap Bu. Azwar, Hadir Bu. Rusdi, Bu. Kerda Nondianti, Andani Nita, Atia Putri, Litania Yolanda, Nur Asia, Putri Nadia, Vika Anissa. Oke, baik. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya pada mata kuliah pengantar antropologi pertemuan kelima pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini itu menambah pengetahuan kita semua. Amin. Saya mohon maaf jika ada yang salah dalam penyampaian dan kurang dalam penyampaian materi. Silakan nanti mahasiswa juga mandiri untuk mencari referensi terkait mata kuliah yang kita ambil pada semester ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.